And it goes a little something like Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Firda Pratulaini. Di kesempatan video kali ini, saya mau share ke kalian salah satu materi perkuliahan saya, yaitu tentang hukum surat berharga. Nah, yang mau saya bahas pertama kali di sini, apa sih surat berharga itu? Surat berharga berbeda dengan surat yang mempunyai harga. Surat berharga yaitu surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Bila surat berharga diterbitkan untuk memenuhi suatu prestasi, maka surat yang mempunyai harga diterbitkan untuk menjadi bukti bahwa pemiliknya berhak atas sesuatu. Surat berharga dengan surat yang mempunyai harga itu memiliki perbedaan. Kalau surat berharga itu haknya bersifat objektif, dapat diperdagangkan, dan pemiliknya dapat berganti. Sedangkan untuk surat yang memiliki harga, haknya bersifat subjektif, tidak dapat diperdagangkan, dan pemiliknya hanya nama yang tercantum saja. Penggolongan surat berharga. Surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan, yaitu suatu surat berharga yang di dalamnya terkandung hak atas pemilik barang tertentu yang tercantum di dalam surat berharga tersebut. Adapun perikatan dasarnya adalah penyerahan barang-barang tersebut yang termasuk dalam golongan ini, misalnya konsumen dan sel. Kemudian ada surat berisi tanda keanggotaan suatu persekutuan, yaitu suatu surat berharga yang berisi hak-hak keanggotaan suatu persekutuan perusahaan, misalnya saham suatu perseroan terbatas atau CV atas saham. Dan yang terakhir adanya surat-surat tagihan hutang, yaitu surat berharga yang berisi hak untuk menagih sejumlah uang yang tercantum di dalam surat berharga tersebut. Perikatan dasarnya adalah untuk memenuhi suatu prestasi. Yang tergolong di dalamnya adalah wesel, cek, aksep atau promes, dan biliet giro. Klausa di dalam surat berharga itu yang pertama ada an order to order, yaitu klausula yang berisi pernyataan bahwa orang yang berhak atas surat berharga tersebut adalah orang yang namanya disebut di dalam surat berharga tersebut atau orang yang ditunjuk sebagai penggantinya. Dan yang kedua ada an to order to bearer, yaitu klausula yang berisi penyataan bahwa orang yang berhak atas surat berharga tersebut adalah orang yang membawanya. Selanjutnya ada surat berharga sebagai surat legitimasi, yaitu surat berharga juga merupakan surat legitimasi, yaitu bukti bahwa pemegang surat tersebut tanpa pembuktian lebih lanjut berhak atas sesuatu yang tercantum di dalam surat berharga tersebut. Contoh kasus, bila setiap pemegang surat berharga mempunyai hak atas surat berharga tersebut, bagaimana bila pemegang mendapat surat berharga tersebut karena atas hak yang tidak sah, misalnya karena mencuri, sehingga debitur yang tidak mengetahui hal tersebut bersedia membayarnya? Ada dua kemungkinan. Pada pasal 1386 KUH Perdata, pembayaran yang dilakukan dengan iktikat baik kepada seorang yang memegang surat piutangnya adalah sah. Juga apabila surat piutang tersebut dikenakan suatu penghukuman untuk penyerahan kepada orang lain diambil dari penguasaan orang tersebut. Sedangkan menurut pasal 1977 ayat 2, siapa yang kehilangan atau kecurian suatu barang dalam jangka waktu 3 tahun sejak hari hilangnya atau dicurinya barang tersebut, dia dapat menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri sebagai miliknya dari siapapun yang dalam tangannya ditemukan barang tersebut, dengan tak mengurangi hak orang yang tersebut belakang ini untuk menuntut barang orang yang telah memberinya barang tersebut. Selanjutnya ada wesel. Wesel ialah surat berharga yang mengandung perintah order untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang berhak dalam waktu yang tertentu. Dalam pasal 100 KUHD tidak terdapat definisi wesel, tetapi disebutkan bahwa tiap-tiap wesel berisikan nama surat wesel yang dimuat dalam teks sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat itu perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu, nama orang yang harus membayarnya, penetapan hari bayarnya dan juga tempat pembayaran dilakukan, nama orang yang akan menerima pembayaran, tanggal dan tempat wesel ditarik, dan juga tanda tangan orang yang mengeluarkan wesel tersebut. Pihak-pihak dalam penarikan wesel itu ada orang yang menerbitkan atau menarik wesel, disebut penarik, tracker, atau drawer. Orang yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar, disebut tertarik, tersangkut, bertrokna drawer. Tertarik yang telah setuju untuk membayar wesel pada hari bayar disebut akseptat atau akseptor. Penerima wesel dari penarik untuk pertama kalinya disebut dengan penerima, nemer, atau holder. Orang yang menerima peralihan surat wesel dari pemegang sebelumnya disebut endorsee, gendorser, dan endorser.
sedangkan orang yang memperalihkan surat wesel kepada pemegang berikutnya disebut endosan. Selanjutnya ada endorsement. Endorsement merupakan suatu lembaga dalam hukum wesel untuk memindahkan hak tagih dari pemegang wesel kepada pemegang berikutnya. Caranya yaitu dengan menulis pernyataan pengalihan pada bagian belakang wesel tersebut. Orang yang mengalihkan suatu wesel dengan jalan endorsement disebut dengan endorsan, sedangkan orang yang menerima peralihannya disebut dengan endorser. Selanjutnya ada akseptasi. Akseptasi merupakan suatu lembaga dalam hukum wesel yang berisi persetujuan atau kesanggupan tertarik untuk membayar wesel pada hari bayar. Bila tertarik menyanggupi untuk membayar wesel tersebut, maka dia akan menandatangani suatu pernyataan sanggup. Setelah selesai penandatanganan tersebut, ia berubah menjadi akseptan, yaitu tertarik yang telah setuju untuk membayar wesel pada hari bayar. Selanjutnya ada cek. Cek yaitu surat yang memuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dengan nama penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada banker untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau dibawa ke tempat tertentu. Menurut pasal 178 KUHD, yang tercantum di dalam cek yaitu nama cek yang dimuat dalam teks surat tersebut dan diistilahkan dalam bahasa cek itu ditulis. Perintah tidak bersyarat untuk membayar uang tertentu, nama orang yang harus membayarnya, penetapan tempat pembayaran, tanggal dan tempat cek ditarik beserta tanda tangan penarik. Nah, untuk perbedaan wesel dan cek yaitu berdasarkan fungsi, wesel itu merupakan alat pembayaran kredit, sedangkan cek adalah alat pembayaran tunai. Berdasarkan waktu perbedaan, wesel itu lebih dari 1 tahun, sedangkan cek hanya 70 hari. Untuk waktu pembayaran, wesel itu pada waktu tertentu, sedangkan untuk cek, waktunya itu diperlihatkan. Kemudian, menurut tertarik, nah wesel itu ditarik oleh bankir atau non-bankir. Nah, kalau cek itu harus selalu ada bankir. Terakhir itu ada akseptasi. Nah, wesel itu memiliki akseptasi sedangkan cek tidak memiliki akseptasi. Nah, wesel juga itu klausulanya atas tunjuk sedangkan cek atas pembawa. Selanjutnya yaitu ada cek kosong. Cek kosong terjadi apabila pada saat cek tersebut diperlihatkan kepada tertarik dan ternyata tidak tersedia dana yang cukup di dalam rekening penarik pada tertarik. Penyebab cek kosong itu bisa karena kelemahan pengaturan dalam pasal 180 KUHD, adanya rahasia bank, spekulasi dari pihak pemilik rekening giro, dan administrasi bank yang kurang waspada. Selanjutnya ada giro. Giro merupakan surat perintah nasabah yang telah distandarisir kepada bank penyimpanan dana untuk memindah bukukan rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Nah, perbedaan giro dengan cek, yang pertama itu cek dapat dibayarkan secara tunai, sedangkan bilet giro hanya dapat dilakukan dengan pemindah bukuan. Dalam cek, perhitungan hanya dikenal 1 tanggal atau pada saat tanggal penerbitan cek, sedangkan bilet giro terdapat 2 tanggal, yaitu tanggal penarikan dan tanggal penerbitan atau tanggal efektifnya. Cek dapat dipindahtangankan dengan endorsement, sedangkan bilet giro tidak dapat. Persamaan bilet giro dengan cek yang pertama adalah keduanya merupakan alat pembayaran yang sah. Terus tenggang waktu yang sama yakni cuma 70 hari. Selanjutnya ada bilet giro kosong. Bilet giro kosong itu peringatan dari bank kepada nasabah dengan cara sebagai berikut. Pemberian surat peringatan 1 atau SP1 yang menyatakan agar nasabah yang bersangkutan tidak menerbitkan bilet giro lagi. Memberikan surat peringatan 2 atau SP2 yang memuat ancaman penutupan rekening dan pencantuman namanya dalam daftar hitam bila ia menerbitkan bilet giro kosong untuk ketiga kalinya. Yang terakhir itu ada menutup rekening nasabah yang bersangkutan. Keuntungan dari kegunaan bilet giro yang pertama itu bebas materai. Hal tersebut karena bilet giro tidak dapat dibayar dengan tunai. Selain itu, karena hanya berupa pemindah bukuan, maka bilet giro hanya dapat diberikan kepada nasabah suatu bank. Oleh karena itu, relatif lebih aman karena tidak akan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Yang terakhir, keuntungannya adalah sehubungan dengan adanya 2 tanggal tersebut, maka penarik mempunyai kesempatan untuk menyediakan dana guna menghindari penerbitan bilet giro kosong. Itu tadi materi yang bisa saya share ke kalian. Semoga apa yang saya share ke kalian bisa bermanfaat untuk kalian, terutama untuk diri saya sendiri. Sebelumnya saya mohon maaf kalau pada video kali ini terdapat banyak sekali kekurangan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.